Oke, bagi video gue dan video kali ini gue nge-review dan nge-compare antara per kopling yang 4 yang standaran dari Yamaha WR versus yang 6 per dari HBM atau XTR. Oke, selamat datang di channel Vince and Garage, channel yang akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan otomotif, terutama roda 2. Langsung kita mulai ke pembahasannya dari per kopling yang ada yang Yamaha standar 4 dan yang ada yang 6. Kalau ada yang bingung kok motornya masih ini per koplingnya, rumah koplingnya ada 2, terus motornya juga masih ada, nggak dibongkar karena kejadiannya gue kebeli 2 per koplingnya yang 6 ini. Gue udah beli, katanya barangnya habis, terus gue minta cancel, gue beli lagi yang baru. Ternyata barang yang pas minta cancelnya tiba-tiba barangnya dikirim, jadi gue punya 2. Jadi buat perbandingan, nih gue kasih lihat video fotonya antara yang versi 4 dan versi 6 per. Buat yang belum tahu, kalau pengen pakai buat Yamaha WR tuh pakainya punya apa? Pakainya punya Vision Old, persis sama persis Vision Old. Jangan sampai ada yang salah ya. Jangan sampai kebeli yang Vision NVL ataupun MX King ya kalau nggak salah. Itu berbeda, harus pakai yang Vision Old. Gue juga pertama dapat ide ini dapat dari si SW Sharpwings. Dia pakai buat Yamaha R15-nya, bak koplingnya diganti pakai WR155. Kalau gitu per koplingnya dia pakai yang HBM 6 per. Terus gue juga nonton si Arul, gue juga termotivasi buat ganti per koplingnya jadi 6. Terus sebelum gue pasang, gue juga nonton dulu yang punya si Arul tadi tentang pengeborannya. Jadi kalau buat yang baru pertama beli, jangan sampai langsung pasang, karena ada yang harus dimodifikasi sedikit biar kampas kopling lo lebih awet. Yang itu di bagian gerigi-gerigi di dalamnya ini ada 24 gerigi, lo lobangin sedikit-sedikit. Kalau gua sendiri lobanginnya ada 12, jadi lobang tutup, lobang tutup, lobang tutup, lobang tutup sampai jadi ada 12. Dan lokasinya itu di samping kiri tutup, tengah tutup, samping kanan tutup, balik lagi samping kiri. Jadi bentukannya samping gerigi. Jangan sampai lobangnya tuh sama, misalnya tengah-tengah semua, karena ujungnya nanti penyiraman kampas koplingnya malah nggak merata. Pasnya dapat sekitar 4 lubang buat oli disemprot buat ngebersihin kampasnya. Dia tujuannya biar lebih ngegigit. Udah gitu juga di bagian rumah dalamnya itu juga dibor lagi, karena ada bagian yang ketutup sedikit. Ini gua kasih contohnya. Itu ketutup sedikit, jadi kalau lagi muter ujungnya malah olinya bagian kampas kopling paling luar kayaknya nggak kelihatan. Nggak kena sama oli, jadi harus dibor. Terus modifikasi lanjutannya lagi per koplingnya gua nggak pakai yang bawaan standar dari HBM atau XTR ini, karena per koplingnya pas gue coba entah kenapa masih lebih lembek dari per kopling standar. Jadi kan per kopling WR ini ada 4, gue tambah beli 2 lagi, harganya satu pernya cuma 10 ribuan, jadi nambah 20 ribu buat nambah 2 per kopling dari WR155. Karena biasa kalau per bawaan standar tuh kan lebih awet ya. Gue juga ganti ring penguncinya, ring pengunci rumah koplingnya ini, bukan rumah kopling, bak koplingnya ini. Karena kalau yang 4 itu ada semacam pengunciannya, tapi kalau dipindah ke yang 6 itu nggak bisa. Jadi harus dicopot atau enggak ya harus ganti. Gue sendiri ada modif sedikit, gue kikir sedikit di bagian dalamnya, dan gue pasangin punya ringnya R15, pengunci murnya R15. Ya, lo bisa modif juga kayak gitu, atau enggak lo bisa tanpa pasang juga nggak masalah. Semua pemasangannya PNP, gue pasang di bengkel Yamaha pun juga bisa, nggak ada masalah. Ya, habis itu tinggal reviewnya aja. Komparasi antara standar dan versi yang 6 per tuh apa. Ini cukup unik dan sampai gue harus ada melakukan modifikasi tambahan karena per ini. Jadi yang pertama, secara beratnya dulu. Beratnya itu si yang standar ini 540 gram. Yang berat ini, yang 6 per ini beratnya 600 gram. Jadi lebih berat 60 gram dibandingkan dengan yang standar, atau sekitar 10%. Udah gitu kalau gue nonton di review-review katanya jadi lebih ngegigit kalau 6 per. Feeling gue, wah, gue kan pakai gear panjang ya. Kalau gitu yang nonton di channel sini, di video ini, gue itu pakai gear depan 15 naik satu mata, jadi napas lebih panjang. Cuman efek dari napas lebih panjang itu gasnya sedikit lebih berat di bagian bawah. Gue mikir, oh kalau pakai 6 per karena lebih ngegigit berarti harusnya lebih narik nih. Jadi tarikan bolot di bawahnya ini
bisa ditolong pakai 6 per. Seperti itu yang pertama gue kira. Jadi yang gue rasain setelah memasang 6 per, ujungnya kerja mesin jauh lebih berat. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata kalau yang gue udah coba cari tahu ya, kan pertama mesin dari piston nih, piston dioper ke kruk as oper ke kopling ke transmisi ke gear ke rantai ke gear belakang ya ke nyambung sama roda belakang. Nah, karena pertama dari tadi bak koplingnya ini jadi nambah berat, udah pasti gerak piston juga sedikit lebih terhambat. Dan karena gripnya semakin lebih kencang daripada yang 4 per jadi 6, itu ujungnya jadi rapet banget. Jadi bener-bener bukaan gas itu padat banget ngikutin sama putaran mesin sama putaran roda. Nah, karena gua pakai gear panjang, gear napas panjang, gear 15 belakang standar, napas jadi panjang. Rodanya juga memang lebih berat dari ban trail, jadi ban supermoto. Tambah lagi berat badan gue yang cukup berat di 85-86 kiloan. Itu jadi berat banget. Ujungnya lebih ke bebannya ini nggak kuat didorong sama si mesin. Ujungnya mesinnya ya tetap bukan berarti jadi berat banget ya. Mesinnya jadi putarannya tuh bener-bener tertata banget, nggak bisa naik cepet tiba-tiba. Itu adalah komparasi atau review pertama gue, testimoni gue. Grip lebih padat bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Yang gue rasain karena berat badan gue yang berat dan gear yang gue rubah jadi napas panjang, ujungnya impactnya jadi negatif. Negatifnya adalah gasnya jadi berat banget. Nggak bisa tiba-tiba karena mesin saking rapatnya sama roda ini udah nggak ada selipnya lagi, bener-bener putarannya ya seirama gitu. Endingnya gue harus ganti gear belakang jadi 52. Jadi yang standarnya itu 1451, gue modif jadi 1551 karena terlalu berat tadi efek dari ganti per kopling jadi 6. Ujungnya gue ganti jadi 1552 biar nolong tarikannya lagi. Jadi ujungnya lebih seirama sekarang. Putaran gas gue dengan roda sama mesin itu jadi lebih seirama. Terus yang kedua, ini positif menurut gue ya, itu adalah engine brake menjadi lebih stabil. Engine brake-nya lebih stabil, motor lebih stabil, sama ini gue nggak tahu sugesti atau apa, itu adalah remnya jadi lebih pakem. Hubungannya apa? Rem, ini rem ya, bukan engine brake nih, rem di tangan. Jadi tiga ini kayak engine brake lebih stabil, motor lebih stabil juga, lebih enak di handlingnya, sama rem lebih padat, lebih pakem. Itu karena satu efek yang bisa dipelajarin namanya inersia. Inersia tuh kalau di MotoGP ada ilmunya tuh di sini nih. Jadi inersia itu maksudnya adalah kalau lu yang pernah liatin kopling itu muternya tidak searah dengan roda berputar. Roda berputar itu ke depan kan. Nah, kopling malah justru ke arah sebaliknya, dia ke arah ke belakang. Itu memang didesain katanya sama ya pabrikan-pabrikan katanya untuk menetralkan hukum inersia. Makanya fungsi dari per atau kopling itu muternya ke belakang. Jadi ketika rodanya muternya ke arah kanan misalnya, ke arah sini, si putaran si kopling dia ngelawan arah, itu tujuannya biar jadi balance. Jadi motornya lebih balance. Nah, itu yang gue rasain ya. Jadi awalnya engine brake-nya lebih padat karena ya udah pasti gripnya lebih banyak kan, kampas pernya ditekan 6. Udah gitu lebih stabilnya karena ya itu gaya inersia tadi. Putarannya lebih berat, gua kan nambah 10% tuh per koplingnya dari 4 jadi 6-nya kan nambah 60 gram, nambah 10% lebih berat dari per kopling sebelumnya. Dan handlingnya juga jadi berasa lebih center of gravity-nya lebih ada di tengah lagi. Dan rem yang lebih pakem, gua ngerasa tekanan rem itu menjadi lebih padat. Berasa banget ketika ngerem, gue bisa neken lebih pede. Rasanya tuh kayak motor nggak kedorong ke depan. Rasanya motornya kayak ya tetap ada di bagian tubuh kita remnya. Padat, tekan, belok. Beloknya juga mau nurunin banting badannya gampang. Nggak perlu butuh effort buat turunin badan banget. Kalau yang suka miring-miring, masih lebih gampang buat diturunin. Terus buat balikin naik lagi, tegakin lagi, itu juga lebih gampang. Itu aja sih yang bisa gue rasain dari 6 efek per 6 kopling ini, 6 per kopling. Apakah positif atau negatif?
Jujur gue puas dengan 6 pair kopling ini. Memang modifikasinya tadi harus ada effort, harus ngebor, harus nambah pair, harus ngikir sendiri. Ini kikir juga custom sendiri. Udah gitu juga karena tadi dari efek gear yang gue pasang gear napas panjang, ujungnya malah jadi berat. Gue ganti gear belakang, tapi ujungnya sekarang jadi motornya gue suka banget. Tarikannya bener-bener dapet banget, dari 0 sampai 60 tuh gampang banget naik gigi. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Untuk video ini nanti gue akan stripping ke konten selanjutnya. Selanjutnya ada cakram, ada knalpot, sama buat yang mau ganti ban supermoto. Jadi jangan kemana-mana. Kalau misalnya suka video ini boleh like, nggak suka boleh dislike. Share ke teman-teman yang punya WR, yang lagi bimbang pengen ganti 6 pair kopling juga. Bisa juga mungkin video ini jadi pertimbangan. Kalau misalnya suka video-video dari gua, boleh bantu subscribe. Gua Vincent, presenter dari Vincent Garage. Sampai jumpa di video selanjutnya.